Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisi Murniasi dengan NIM 0805 1381 9241 dari kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan laporan dari mata kuliah praktikum eksplorasi sumber daya laut. Nah, di sini saya akan melakukan pengolahan data dari hasil tangkapan ikan menggunakan model analitik. Nah, model analitik ini lebih berfokus pada data biologis seperti panjang dan berat ikan, mortalitas ikan, jenis kelamin ikan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data, itu kita download dulu software Visat, karena kita menggunakan software Visat dan software Excel. Nah, di sini saya telah menginstal tampilan dari software Visat seperti ini, dan kemudian kita juga akan menggunakan software Excel. Nah, di sini ada data yang telah didapatkan, data biologi hasil tangkapan dan data Visat 2. Nah, di sini kita menggunakan data biologi hasil tangkapan yang telah ada. Nah, seperti ini. Kita blok yang bagian keterangannya ini untuk melakukan filter, karena ini sudah difilter sebelumnya. Jadi ini kita klik pada sort and filter, kemudian kita pilih filter. Nah, ini merupakan data yang belum difilter. Nah, dan yang ini merupakan data yang telah difilter. Nah, selanjutnya kita yang digunakan itu adalah jenis spesies hiu Alopias pelagicus dengan lokasi samplingnya itu di Muncar. Nah, jadi kita ke filter, kemudian kita unchecklist select all-nya, lalu kita checklist yang Alopias pelagicus saja. Seperti ini, kemudian oke. Nah, setelah itu kemudian kita pindahkan untuk jenis Alopias pelagicusnya ke sheet baru dengan cara ini blok sampai bawah. Kemudian kita copy Ctrl+C atau bisa klik kanan. Kemudian kita bikin sheet baru, lalu paste. Nah, seperti ini. Lalu di sini bisa kita ganti namanya jadi biologi Alopias pelagicus. Selanjutnya ini kita filter lagi. Nah, kemudian di sini ada kategori kematangan kelamin. Jadi untuk tipenya itu ada 4, yaitu ada FC, NA, NC, NFC. Nah, jadi di sini kita menggunakan hanya kelamin jantan saja. Nah, untuk FC itu sendiri merupakan kelamin yang udah matang atau dewasa, jadi dia siap untuk dipijahkan. Kemudian ada NA itu sendiri merupakan tidak diketahui classification-nya, atau berarti bisa disebut dia betina. Kemudian ada NC itu merupakan kelaminnya masih lunak atau belum matang kelaminnya itu, atau juga bisa disebut belum dewasa. Kemudian ada NFC itu dia di tengah-tengah, jadi kelaminnya itu dikatakan matang banget juga enggak, dikatakan mentah atau belum matang juga enggak, jadi pokoknya dia itu di tengah-tengah. Di sini kita bikin
distribusi frekuensi panjang. Kemudian sini kita bikin max, lalu min, lalu ada wilayah kelas dan ada jumlah kelas. Rumus maksimumnya itu kita menggunakan rumus sama dengan max buka kurung, lalu kita menggunakan nilai dari standar length. Nah, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian untuk nilai minimumnya sama seperti nilai maksimum, min buka kurung, kita gunakan nilai dari standar length. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian untuk wilayah kelasnya kita menggunakan rumus nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Berarti sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Jadi untuk wilayah kelasnya itu adalah 99. Dan untuk jumlah kelasnya itu kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 kemudian dikali dengan log buka kurung 2346, yang dimana 2346 ini merupakan nilai dari hasil yang sudah disortir tadi dari yang biologi hasil tangkapan. Kemudian enter. Kemudian enter. Nah, inilah hasil dari jumlah kelasnya. Kemudian di sini kita hitung juga lebar kelas dan juga jarak kelas. Nah, untuk yang lebar kelas, jarak kelas. Dan untuk yang jumlah kelasnya itu kita bulatkan ke atas jadi 13. Lalu untuk rumus lebar kelasnya itu kita menggunakan sama dengan nilai jumlah dari wilayah kelas dibagi dengan jumlah kelas yang sudah dibulatkan. Kemudian enter. Nah, untuk lebar kelasnya juga kita bulatkan, tapi kita bulatkan ke bawah menjadi 7. Lalu untuk jarak kelasnya itu kita menggunakan rumus sama dengan lebar kelas ditambah 1. Jadi 8. Selanjutnya kita bikin nilai selang kelas bawah, selang kelas atas, dan selang kelas. Di sini kita bikin selang kelas bawah atau SKB, selang kelas atas atau SKA, dan selang kelas atau SK. Nah, untuk nilai dari SKB-nya atau selang kelas bawah itu sama dengan
kita menggunakan nilai minimum. Enter. Lalu untuk SKA-nya atau selang kelas atasnya itu sama dengan nilai SKB ditambah lebar kelas yang sudah dibulatkan. Ini jangan lupa dikasih tanda dolar agar pada saat ditarik ke bawah nilainya itu tidak berubah atau menjadi false. Enter. Lalu untuk yang nilai selang kelas bawah yang kedua itu menggunakan rumus sama dengan SKB, nilai SKB yang pertama, kemudian ditambah dengan jarak kelas, dan jangan lupa juga diberi tanda dolar. Enter. Nah, lalu ini bisa kita langsung drag ke bawah dengan sebanyak 13 kolom. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan ini juga bisa langsung klik 2 kali seperti ini. Lalu untuk SK-nya atau selang kelasnya itu kita menggunakan rumus sama dengan selang kelas SKB, selang kelas bawah, kemudian dan min garis strip, kemudian selang kelas atas, kemudian enter. Jadi selang kelas ini adalah rentang dari selang kelas bawah sampai selang kelas atas. Ini bisa kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita bikin batas kelas bawah, batas kelas atas, dan batas kelas. Batas kelas bawah atau BKB, batas kelas atas atau BKA, dan batas kelas atau BK. Jadi untuk rumus BKB ini atau batas kelas bawah sama dengan nilai SKB dikurang 0,5. Enter. Kemudian klik 2 kali. Lalu untuk batas kelas atasnya sama dengan nilai SKA ditambah 0,5. Lalu klik 2 kali. Kemudian untuk batas kelasnya itu sama rumusnya seperti yang SK, sama dengan nilai BKB batas kelas bawah, kemudian dan minus BKA atau batas kelas atas, lalu enter. Kemudian langsung tarik ke bawah seperti ini. Kemudian kita lanjut bikin kolom nilai tengah atau XI. Nah, untuk nilai tengah ini rumusnya sama dengan nilai dari BKB, kemudian ditambah nilai dari BKA. Ini kita buka kurungnya, jangan lupa, lalu dibagi 2, enter. Tarik ke bawah, lalu kita bikin lagi kolom untuk nilai frekuensi.
Untuk rumusnya dari frekuensi itu sama dengan sebelumnya kita blok dulu terlebih dahulu kolomnya, kemudian baru sama dengan kemudian frekuensi. Ini kita lanjut lagi. Nah, kita blok dulu kan, lalu kita menggunakan rumus frekuensi. Lalu kita masukkan nilai standar lengthnya. Jadi kita lanjut lagi tadi, kita ulang dari nilai frekuensi. Pertama kita blok dulu kolomnya, kemudian kita sama dengan frekuensi. Kemudian kita pilih nilai standar length. Seperti ini. Kemudian kita titik koma, kemudian kita tambahkan nilai dari BKA. Ini. Nah. Lalu Ctrl Shift Enter. Nah, jadi untuk nilai frekuensinya tuh ini kita sudah dapatkan. Selanjutnya, setelah selesai kita bikin dari nilai SKB sampai nilai frekuensi, lalu kita lanjut bikin grafik. Jadi kita ke insert, lalu kita menggunakan grafik batang, klik kanan, select data. Kemudian pada legend entries kita add data, dan untuk series values-nya kita menggunakan nilai frekuensi. Kemudian oke. Lalu untuk horizontalnya kita menggunakan nilai dari SK atau selang kelas. Kemudian oke. Lalu jadi seperti ini, lalu kita ubah-ubah saja yang mana yang bagus. Lanjut, inilah grafik dari distribusi frekuensi panjang yang telah selesai. Nah, kemudian kita langsung lanjut saja. Kita buka sheet baru, kemudian kita beri namanya rasio kelamin. Lalu di sini ada rasio kelamin. Lalu di sini ada jumlah individu. Kemudian ada proporsi kelamin dalam persen. Kemudian ada jantan, betina, dan total. Nah, seperti ini.
Kemudian ini kita kembali lagi ke biologi hasil tangkapan. Nah, di sini sudah diketahui dari jenis kelaminnya itu ada jantan dan betina. Ini ada dua. Ini kita uncheck list yang jantan. Kita oke. Nah, jadi untuk betinanya itu ada 1409 untuk jenis spesies Alopias pelagicus. 1409. Dan lakukan hal yang sama untuk yang jantan. Dan untuk jantannya itu ada 937. 937. Dan untuk totalnya itu kita langsung tambahkan saja. Enter. Atau juga kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum lalu ini enter. Jadi totalnya itu ada 2346 individu. Kita lanjut lagi, untuk proporsi kelaminnya itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai dari jumlah individu dari jantan, kemudian dibagi dengan total. Nih, jangan lupa buka kurung, salah. Jangan lupa buka kurung, kemudian jantan dibagi dengan total, tutup kurung, dikali dengan 100 karena dalam bentuk persen. Kemudian enter. Lalu untuk yang betinanya sama dengan buka kurung, jumlah individu dari betina dibagi dengan total, kemudian dikali 100 sama dengan. Nah, jadi untuk proporsi kelamin dari jantannya itu ada 39,9% dan dari betinanya itu ada 60,05%. Nah, fungsi dilakukannya proporsi kelamin ini itu agar mengetahui jumlah jantannya berapa dan jumlah betinanya berapa dari suatu ekosistem. Lanjut lagi, kita langsung bikin diagram. Kita ke insert, kemudian kita pilih pie, kita menggunakan diagram lingkaran, dan klik kanan, select data. Kemudian untuk legend entries-nya kita yang series values-nya menggunakan jumlah individu. Lalu untuk horizontalnya kita menggunakan jantan dan betina. Seperti ini. Nah, ini kemudian kita edit sebagus mungkin. Nah, inilah grafik kedua. Yang pertama tadi ada distribusi frekuensi panjang, dan yang kedua ada rasio kelamin. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat
atau mencari nilai uji chi-square. Jadi uji chi-square ini digunakan untuk membuktikan secara statistik apakah nilai proporsi kelamin yang sudah kita cari tadi dari jantan dan betina tadi sudah seimbang atau belum. Jadi di sini kita ketik uji chi-square. Lalu di sini ada rata-rata. Kemudian habis rata-rata di sini ada X2 hitung dan ada X2 tabel. Untuk rumus yang rata-rata itu sama dengan nilai total dibagi 2. Lalu untuk X2 hitung sama dengan buka kurung 3 kali, kemudian jumlah individu jantan dikurang dengan rata-rata, kemudian tutup kurung, kemudian pangkat 2, tutup kurung lagi, kemudian dibagi dengan rata-rata lagi, lalu tutup kurung, kemudian ditambah, buka kurung lagi 3 kali, lalu jumlah individu betina dikurang nilai rata-rata, tutup kurung, dipangkat 2, tutup kurung lagi, dibagi nilai rata-rata, tutup kurung. Nah, kemudian untuk nilai X2 tabelnya itu menggunakan rumus sama dengan Chin-Fini, kemudian 0,05, buka kurung 2 dikurang 1, tutup kurung, kemudian enter. Ini kita pakai titik koma. Nah, jadi jika sudah dilakukan uji chi-square-nya ini, kita dapat mengetahui apabila nilai X2 ini lebih besar dari X2 tabel, maka proporsi kelaminnya itu atau rasio kelaminnya tidak stabil. Dan jika X2 hitung kurang dari X2 tabel, dan jika nilai X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka rasio kelaminnya itu stabil. Jadi setelah kita melakukan uji chi-square dan lainnya yang tadi, itu kita lanjut ke software VSAT. Nah, untuk di software VSAT itu kita menggunakan data VSAT 2. Nah, yang ini. Jadi pada software VSAT ini kita untuk mengetahui pertumbuhan panjang dari tubuh ikan. Nah, ini pertama itu kita buka software VSAT. Nah, tampilan dari software VSAT itu seperti ini. Kemudian kita pilih file, lalu kita pilih new. Kita tunggu.
Nah, ini kita pilih tempat penyimpanannya. Sini kita bikin nama distribusi pertumbuhan panjang Aloysius Pelagicus. Kemudian kita save. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada spesies name-nya itu kita bikin Aloysius Pelagicus, dan untuk order identifier-nya itu kita bikin pelagic terser shark. Kemudian untuk unit of measurement-nya itu centimeter, dan untuk type of measurement-nya itu kita menggunakan standar length karena dari tadi kita menggunakan standar length. Lalu untuk small mid length-nya itu kita menggunakan nilai XI. Nah, ini nilai XI yang pertama itu 103,5. Lalu untuk kelas intervalnya itu kita menggunakan kemudian di sini kan ada 10 kolom, sedangkan data kita itu ada 13 kolom. Jadi di sini kita akan buat tanggalnya dulu per bulan. Add sampel. (103,5). Ini kita add sampel. Kemudian untuk day-nya kita bikin 1, month-nya kita bikin 1, years-nya 2020. Lalu untuk text-nya itu kita pilih bold. Lalu kita oke. Nah, seperti ini. Dan kita enter saja. Jadi ini ya, smallest mid length-nya di sini seharusnya 100, komanya menggunakan titik, tapi nggak tahu kenapa di laptop saya itu titiknya nggak bisa digunakan. Jika dia pakai titik, dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jadi kita menggunakan koma saja. Seperti ini. Jadi ini untuk bulannya tanggal 1 bulan 1 2020. Jadi ini kita buat sampai bulan 12, tanggalnya tetap tanggal 1. Nah, setelah selesai bikin dari bulan 1 sampai bulan 12 ini, kemudian kita kembali ke Excel, lalu kita copy nilai yang dari bulan 1 sampai bulan 12. Kita copy, lalu kita paste ke sini. Nah, ini
Kita langsung paste saja seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu ini kita klik save, kemudian kita klik access, lalu pilih direct feed to L or F data, kemudian pilih Elephant 1. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada 4 menu, ada general, cascade, response surface, dan automatic search. Nah, jadi di automatic search ini itu ada parameter, itu ada K, C, WP, dan look. Nah, look ini merupakan nilai yang melebihi dari nilai yang kita punya. Jadi, nilai yang kita punya di sini kan 100 berapa tadi? 103 kan, 103 nih 107,5 kan nilai yang kita punya. Jadi di sini dia akan melebihi nilai dari yang kita dapatkan tadi. Kemudian untuk K ini merupakan jika nilai yang didapatkan itu semakin mendekati angka 1, berarti pertumbuhannya akan semakin cepat. Dan sebaliknya, jika menjauhi nilai 1, maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Nah, tapi automatic search ini tidak direkomendasikan karena seringkali nilai yang dihasilkan itu tidak sesuai. Jadi kita lanjut lagi. Di sini kita tidak menggunakan automatic search karena tidak direkomendasikan tadi. Di sini kita menggunakan response surface. Nah, untuk response surface itu sendiri, kita diminta untuk membuat asumsi dari data kita sendiri. Kemudian di sini ada parameter, di mana parameter ini kita isi sendiri. Yang kita dapatkan bisa dari referensi jurnal. Nah, untuk loop-nya ini itu batasnya atau to-nya itu 365,00. Dan untuk formnya itu kita lihat dari Excel yang kita dapatkan. Kita lihat dari nilai SKA. Nilai yang ini paling besar, paling tinggi. Itu adalah 203. Jadi di sini 203. Lalu untuk K-nya itu dari 0,01 sampai 1. Karena semakin mendekati 1 dia semakin cepat pertumbuhannya, dan jika kurang dari 1 dia akan semakin lambat pertumbuhannya. Dan untuk starting sampelnya itu kita terserah mau milih bulan berapa. Di sini kita menggunakan bulan 5. Kemudian untuk starting length-nya itu kita menggunakan nilai 103,5 seperti ini. Kemudian kita klik compute. Nah, lalu akan muncul nilai yang berwarna ini seperti ini. Nah, ini setelah muncul nilainya seperti ini, bentar. Nah, setelah nilainya muncul yang warna-warni ini, kemudian kita cari nilai yang paling besar. Itu biasanya ditandai dengan warna yang paling cerah atau yang paling merah. Nah, di sini kita lihat
nilai yang cerah itu ada di lengthnya di 219,2 dan untuk K-nya itu ada di 0,95. Jadi setelah ketemu itu kita langsung saja klik plot VBGF curve ini. Kita klik, kita yes, semua akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian di sini ada parameters dan option. Option ini kita centang yang plot the VBGF, ini kita centang. Kemudian untuk parameternya dan untuk di bagian asymptotic length-nya ini kita masukkan nilai yang ini tadi 219,2 dan untuk growth konstannya itu 0,95. Kemudian untuk amplitude of oscillation-nya itu 0 dan winter point-nya itu 0 dan starting sample-nya tadi kita menggunakan sampel 5 dan starting length-nya itu tadi kita mulai dari 103,5. Lalu kita klik plot VBGF, kita oke. Kemudian kita klik graph atau output. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini seharusnya itu dia tuh ada garis-garis warna biru dari sini ke sini, dari sini sini ada garis-garis. Jika garisnya itu dia semakin ke atas, maka pertumbuhannya itu semakin cepat. Jadi di sini kita bisa langsung print saja. Kemudian ini kita pilih Nah, jadi inilah diagram ketiga dari yang software Excel tadi. Ini merupakan pertumbuhan panjang ikan dari dilihat per bulannya. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Nah, di sini seharusnya itu ada garis menunjukkan pertumbuhan dari si ikannya. Namun di sini tidak muncul dan saya juga belum tahu itu errornya di mana. Mungkin dari sini atau mungkin dari pada saat pengolahan saya juga kurang paham. Tapi yang saya lihat pada video tutorial yang sudah dikirim yang abang asisten lakukan itu pada kolom smallest mid length-nya itu dia menggunakan titik 103.5. Jadi di sini di kolom ML ini juga dia menggunakan titik 103.5, 111.5, 119.5. Tapi di sini saya tidak bisa menggunakan titik. Makanya di sini saya menggunakan koma. Dan itu saya tidak tahu itu jadi masalah atau tidak. Jadi seperti itu. Untuk lampiran diagramnya nanti ada di video berikutnya. Terima kasih. Berikut merupakan lampiran dari 3 diagram yang telah diolah. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.